Oke, kami masih update informasi mengenai gempa yang terjadi di Kepulauan Mentawai. Sekarang sudah ada dua rekan kami, ada Andri dan juga Oneman. Andri ada di Padang dan juga Oneman ada di Nias. Kita ke Andri terlebih dahulu. Andri, apa informasi yang bisa Anda sampaikan pagi hari ini setelah gempa yang terjadi pada pukul 3 tadi? Oke, siap Bayu, dapat saya laporkan situasi terkini pasca gempa 7,1 yang melanda Sumatera Barat, ya, tepatnya di Kepulauan Mentawai. Itu gempa yang dirilis BMKG 7,3 tersebut telah diperbaharui menjadi 6,9 skala Richter gitu. Jadi situasi saat ini warga sekarang sudah kembali normal, aktivitas warga sudah kembali normal pasca gempa tersebut. Namun pada saat gempa jam 3 dini hari tadi sempat membuat panik warga dan sempat beberapa warga juga ikut mengungsi, Bayu. Begitu, Bayu. Oke, Andri, ini warga sudah beraktivitas normal kembali ya? Artinya mereka ini untuk kembali ke rumah sudah dinyatakan amankah oleh otoritas tempat atau seperti apa, Andri? Ya, Gina, informasi-informasi melalui yang dilihat dari grup-grup WA melalui rilis BMKG bahwasannya sejak jam 5 diperkirakan jam 5 tadi bahwasannya BMKG sudah merilis kembali bahwa peringatan dini tsunami sudah dicabut gitu. Jadi karena informasi tersebut warga sudah mulai tenang dan kembali beraktivitas secara normal. Begitu, Gina. Oke. Baik, Andri boleh jelaskan kepada kami atau setidaknya bisa memberikan gambaran ketika gempa Mentawai terjadi, bagaimana kondisi di wilayah Anda gitu, apa yang terjadi pada saat itu? Jam 3 dini hari tadi terasa sangat kencang di kawasan Pantai Padang, terutama di kawasan Pantai Padang membuat warga secara otomatis berhamburan gitu. Jadi langsung mengeluarkan kendaraan-kendaraan roda 2 mereka dan mulai standby untuk melakukan evakuasi atau mencari tempat lokasi yang tinggi begitu. Ada beberapa warga di lokasi pantai ini juga langsung menuju ke bibir pantai dan melihat situasi ombak gitu. Situasi ombak, apakah ombak mulai surut atau tidak begitu, Bayu. Oke, ada laporan korban sampai pagi hari ini? Sampai saat ini informasi dari pemerintahan setempat ataupun BPBD masih merilis data-data kerusakan ataupun korban yang terdampak oleh gempa Mentawai ini. Begitu, Bayu. Oke, baik, itu untuk lokasi di Padang ya. Kita bergeser ke wilayah Nias. Nias ini juga merupakan wilayah yang terdampak dengan gempa yang berpusatnya ini di Mentawai dengan kekuatan magnitudo 6,9. Sudah dimutakhirkan ya, tadi awalnya 7,3. Saya mau menyapa rekan saya yang ada di Nias, ada Oneman. Oneman, kondisi terbaru per pagi hari ini seperti apa pasca terjadi gempa? Ya, kami boleh kabarkan dari Kepulauan Nias terjadinya gempa pada dini hari tadi. Sejauh ini aktivitas di Kepulauan Nias sudah mulai normal, dan pada saat gempa terjadi dini hari tadi memang terasa di wilayah 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias. Namun karena gempa itu terjadi pada dini hari, banyak warga yang memang belum merasakan. Nah, semua di jam tersebut adalah merupakan jam yang sangat sudah istirahat, sehingga mereka banyak tidur sehingga tidak banyak merasakan pada saat gempa terjadi. Namun sejauh ini semua warga kembali normal aktivitas baik di Kota Gunung dan beberapa wilayah lainnya. Namun dampak yang sangat terasa dari gempa yang di pantai barat Sumatera, yaitu di Kepulauan Hibala di Kabupaten Nias Selatan. Pada dini hari tadi memang sejumlah warga sempat panik dan berhamburan keluar karena gempa kuat dirasakan, dan ditambah pada saat kejadian padam listrik secara total membuat masyarakat semakin panik untuk melakukan evakuasi mandiri di rumahnya masing-masing untuk mencari lokasi-lokasi yang lebih aman. Dan sejauh ini memang beberapa kawasan Hibala merupakan salah satu kawasan yang saat ini sangat dampak karena berada dekat dengan titik pusat gempa yang terjadi di Kepulauan Mentawai. Sejauh ini warga sudah mulai kembali berangsur-angsur kembali di rumahnya masing-masing, melihat pada pagi hari tadi bahwa BMKG telah status awas tsunami,
Dan saat ini sejumlah masyarakat mulai turun untuk ke tempat atau ke kediamannya masing-masing. Namun dari beberapa informasi yang kami dapatkan dari warga maupun pemerintah kecamatan di Kepulauan Hibala, sampai saat ini mereka masih was-was karena intensitas gempa yang sangat sering terjadi. Mereka sangat resah karena satu, kawasan Kepulauan Hibala merupakan kawasan kepulauan-kepulauan terkecil yang ada di Kepulauan Nias dan sangat terbatas transportasi ke sana sehingga mereka kesulitan dari berbagai hal. Ditambah juga dari laporan pemerintahan kecamatan sampai saat ini memang alat pendeteksi getaran gempa atau seismograf di wilayah Kepulauan Hibala masih belum karena masih belum bisa difungsikan. Ini juga menjadi permintaan mereka karena di sana sangat tertutup ya aksesnya sehingga mereka sangat membutuhkan informasi. Dan dari pagi tadi ini kami juga mendapatkan informasi dari pemerintahan kecamatan bahwa akibat gempa yang terjadi pada dini hari tadi banyak warga dan lansia yang sempat namun mereka kesulitan terkait dengan kebutuhan seperti tenda karena ketika terjadi gempa mereka untuk menuju lokasi-lokasi pengungsian atau tempat evakuasi sementara sehingga menyulitkan bagi warga ketika adanya gempa-gempa susulan terjadi. Begitu, Bayu.